العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشرح صدورنا وتسوس عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Ikhwan fillah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat dan izinnya kita sampai di majelis yang mudah-mudahan menambahkan kepada kita ilmu. Satu kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam yang begitu mendalam, satu-satunya manusia yang Allah ajak bicara ketika masih di dunia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul mengajak bicara Musa di Bukit Tur. Salah satu yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Musa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku selalu ilmu. Allah tidak mengajarkan Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkan selalu untukku harta. Tidak pula mengajarkan Rabbi zidni umran, tambahkan selalu umurku. Karena banyaknya harta, panjangnya umur, kalau tidak dipandu dengan ilmu, maka akan menjadi bencana tersendiri bagi pemilik. Maka man arada dunya, siapapun yang menginginkan dunia ini dengan segala kepentingan, bahaya itu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat dengan segala kepentingannya, bahaya itu. Wa man arada huma, dan yang menginginkan dunia dan akhiratnya dengan segala kepentingannya, bahaya itu. Maka hendaklah dia dengan ilmu yang akan menunjukkan rute, yang akan mengajarkan membaca rambu-rambu, dan yang akan mengarahkan kepada arah kompas yang jelas.
kemana perjalanan hidup ini akan berjalan. Informasi baiknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ilmu semenjak Nabiullah Adam sampai akhir zaman itu tidak ada satupun yang hilang. Innallaha la yantazi'u ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dengan dicabut. Ilmu apa saja itu ada. Walakin akan tetapi Allah mengambil ilmu yang hakikatnya bukan mengambil. Bimautil ulama, dengan wafatnya pembawa ilmu. Ilmunya masih, pembawa ilmunya yang sudah tidak ada. Sementara regenerasinya itu terlalu lambat. Maka segala ilmu yang dibutuhkan oleh manusia hari ini itu masih tersimpan di sisi Zat yang Maha memiliki ilmu. Tinggal diminta, Rabbi zidni ilman, tambahkan selalu untukku ilmu. Ilmu apa yang boleh ditambahkan kepada? Ilmu din, ilmu fikih, ilmu kepahaman terhadap agama Islam, ilmu dagang, ilmu mengatur keluarga, dan semuanya Allah siapkan. Andai kata seluruh waktu kita ini kita serahkan untuk menggali ilmu-ilmu tadi dari simpanannya, maka tidak akan memenuhi, tidak akan sampai ke sini. Khonifuddin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 ayat ke-46 akan kita kaji pada malam hari ini untuk mengingatkan kita. Mudah-mudahan tidak banyak yang lupa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hamba yang disayanginya, diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah ingatkan wasta'inu, dan carilah pertolongan. Seakan Allah sudah menginformasikan, dipahami oleh seluruh hambanya manusia, kalian akan berhadapan dengan banyak masalah. Kalian akan bertemu problem demi problem, dan kalian pasti akan mencari pertolongan. Maka wasta'in, tidak mungkin manusia ini tidak mencari pertolongan. Pasti dia akan retek-retek nyari pertolongan. Karena walanabluwannakum, kalian pasti akan kami uji. Dan kalau diuji pasti akan minta tolong, karena memang karakter yang didesainkan Allah kepada manusia itu adalah manusia ini sangat butuh kepada bantuan dan pertolongan. Maka sebelum kita ini salah di dalam melangkah, di dalam mencari pertolongan dalam setiap problem dan persoalan kita, problem itu bisa jadi adalah jodoh, problem itu bisa jadi adalah pekerjaan, problem itu bisa jadi adalah PHK, problem itu bisa jadi adalah ketakutan menatap masa depan, problem itu bisa jadi adalah ujian dari anak-anaknya yang sulit diatur, problem itu bisa jadi kehilangan orang yang dicintai pada
guncangan yang pertama. Problem itu bisa jadi adalah istri ataupun suami, dan problem itu bisa jadi beraneka ragam dalam hidup kita. Begitu menyapa dalam kehidupan, maka seringnya cara orang mencari pertolongan itu bermacam-macam. Tapi yang hampir lazim, pertama-tama yang dilintai tolong itu adalah HP. Hari ini ya, aku SMS sopo, telepon sopo. Sambil menunggu inspirasi, ide, solusi, mulai chatting. Foto nekat lagi, kalau kesannya ke Facebook. Maka merambah ke sana kemana. Maka Allah sudah mewanti-wanti, kalian mesti akan mencari solusi, kalian akan mesti mencari pertolongan. Wasta'inu, carilah pertolongan pertama kali bisabri, dengan sabar dulu. Jangan tergesa-gesa kemudian melangkah ke jalan yang salah. Jangan ceroboh dan bodoh mengambil langkah yang akan menghilangkan mungkin keimanan yang sudah kita bangun puluhan tahun. Jangan mengambil sikap yang justru akan menumpuk dosa besar dalam kehidupan kita. Tiba-tiba harus mendatangkan 5 juta dalam waktu 2 hari. Pasti kita akan nyari pertolongan. SMS sana, SMS sana, telepon sana, telepon sana, silaturahim sana, silaturahim sana. Yang Allah minta pertama kali adalah sabar untuk berada di jalan Allah, sabar untuk berada di jalan yang benar. Dan sabar dalam definisi yang mudah didefinisikan adalah menahan hati dari ketidakpuasan. Karena begitu ujian itu menyapa pada diri kita, pertama-tama yang dihantam itu adalah hati. Kenapa saya yang diuji? Kenapa bukan yang lain? Kenapa saya yang sakit? Kenapa bukan yang lain? Kenapa motor saya yang hilang dan bukan motor yang lain? Kenapa ujian ini menimpa saya dan bukan orang lain? Hati ini terasa tidak puas. Maka orang yang sabar adalah orang yang puas terhadap apapun keputusan Allah SWT terhadap dirinya. Karena semua keputusan Allah kepadanya adalah baik